Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Hidayah. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Nahwu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitunya tentang classical conditioning. Classical conditioning adalah berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov tahun 1849 sampai 1936, seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Menurut kaum BHVS, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Kata klasikal yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning atau upaya pembiasaan, dan untuk membedakannya dari teori conditioning lainnya. Selanjutnya, mungkin karena fungsinya, teori Pavlov ini juga disebut responden conditioning. B. Prinsip-prinsip classical conditioning dan pembelajaran menurut Pavlov adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar. Yang kedua, proses belajar. Yang ketiga, belajar adalah perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. B. Operant conditioning. Pengertiannya, dasar dari pengcondition operand dikemukakan oleh E.L. Thorndike pada tahun 1911, yakni beberapa waktu sesudah munculnya teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov pada saat itu. Mempelajari pemecahan masalah pada binatang yang diletakkan di dalam sebuah kotak teka-teki. Prinsip operan B. Prinsip pengcondition operan. Yang pertama, setiap respon yang diikuti dengan stimulus yang menguatkan cenderung akan diulang. 2. Stimulus yang menguatkan adalah segala sesuatu yang memperbesar rata-rata terjadinya respon operan. Konsep utama operan conditioning. Yang pertama, A. Penguatan. 1. Penguatan positif. 2. Penguatan negatif. B. Hukuman atau punishment. C. Kelebihan dan kekurangan operan conditioning. Yang bagian A-nya, A. Proses belajar dapat diamati secara langsung, padahal pelajar adalah mental yang tidak dapat disaksikan dari luar kecuali sebagai gejalanya. B. Proses belajar bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan seperti gerakan mesin dan robot. C. Cognitive learning dan penerapan dalam perpustakaan. A. Pengertiannya, cognitive learning salah satunya adalah belajar melalui observasi. Seorang pemimpin adalah model yang tingkah lakunya diobservasi dan ditiru oleh bawahannya. Bagiannya yang pertama, asimilasi, yaitu menyesuaikan lingkungan dengan struktur kognitif. 2. Akomodasi, yaitu menyesuaikan struktur kognitif dengan lingkungan. Yang B. Aplikasi teori belajar kognitif. Teori belajar observasi yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Kita dapat belajar melalui observasi tingkah laku seorang model. Bagiannya A. Perhatian. B. Penyimpanan. C. Motor reproduction. D. Reinforcement. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.